Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Kita akan masuk pada seri kedua, pelajaran masih berkisar Keluaran pasal 12 yang masih berhubungan juga dengan Hari Raya Paskah. Dan Hari Raya Paskah adalah hari raya orang Yahudi, sebagaimana telah diuraikan pada video sebelumnya. Ketika Allah memberitahukan kepada Musa bahwa masih ada satu tulah lagi, yaitu tulah ke-10 yang harus dijatuhkan atas Mesir dan atas Firaun, maka Firaun akan melepaskan umat Israel untuk keluar dari Mesir dan pergi beribadah kepada Allah di padang gurun. Oleh karena itu ada petunjuk yang Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di sana ada petunjuk bahwa mereka harus mengambil domba untuk satu keluarga, satu domba. Kemudian domba itu tidak bercacat celah, itu diambil pada tanggal yang ke-10 dari bulan pertama. Kemudian domba itu harus juga disimpan selama 14 hari. Kemudian harus disembelih pada sore hari. Kemudian domba itu dipanggang. Habis dipanggang dimakan. Dagingnya semua harus dimakan habis pada malam itu. Dan kemudian di sana juga kita melihat ada, selain mekanisme perayaan Paskah, ada juga tata cara makan, dan juga ada tujuan, dan juga ada petunjuk pelaksanaan daripada perayaan Paskah itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa Hari Raya Paskah itu adalah Hari Raya orang Yahudi. Itu bukan Hari Raya orang beragama Kristen. Nah, oleh sebab itu di dalam seri yang kedua ini, pendekatannya adalah lebih fokus kepada hubungan antara Keluaran dan Israel, dan hubungan Keluaran dengan Injil Kristus. Nah, oleh sebab itu kita melihat ketika Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tentu di sana ada 4 arti khusus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Keluaran Israel merupakan permulaan suatu kehidupan yang baru. Hidup baru itu ditandai dengan permulaan suatu kalender baru. Dan tanda dari kelahiran mereka sebagai satu bangsa. Tercatat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, Keluaran Israel merupakan permulaan suatu kemerdekaan baru. Ketika Israel keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan dengan kekuatan tangan Tuhan, Israel meninggalkan perbudakan dan pergi mendapatkan kemerdekaan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ketiga. Yang ketiga, Keluaran Israel merupakan permulaan suatu persekutuan baru. Lambang persekutuan ini ialah Hari Raya Paskah. Dikatakan, kamu harus merayakannya bagi Tuhan turun-temurun sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi hari raya ini menjadi lambang persekutuan. Dicatat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14. Dan yang keempat, Keluaran Israel merupakan permulaan suatu kepastian baru. Kepada Musa Allah berfirman. Allah mengatakan begini. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran pasal 6 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara yang dikasihi, sebagaimana Keluaran Israel di bawah pimpinan Musa kepada suatu kehidupan baru, suatu kemerdekaan baru, suatu persekutuan baru, dan suatu kepastian baru, demikian pula Injil Kristus bagi orang-orang kudus. Injil Kristus telah membawa kita kepada suatu kehidupan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat 24. Injil Kristus telah membawa kita kepada suatu kemerdekaan baru. Galatia pasal 5 ayat 13 dan juga Roma 8 ayat 1 dan 2. Kemudian Injil Kristus juga telah membawa kita kepada suatu persekutuan yang baru. Demikian pula tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Dan Injil Kristus juga telah membawa kita
kepada suatu kepastian yang baru. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 dan Yohanes 10 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang kudus yang Tuhan kasih, bahwa keluaran di bawah pimpinan Musa itu merupakan lambang keluaran agung dalam Kristus. Mengapa demikian? Kita melihat persamaan dan perbedaan. Pertama, kita melihat persamaan bahwa keluaran itu merupakan pembebasan Israel dari perhambaan Mesir. Tapi Injil merupakan pembebasan umat manusia dari dosa dan hukuman perhambaan dosa. Yang kedua, bahwa keluaran berpusat pada Paskah dan anak domba yang disembelih, sedangkan Injil berpusat pada Paskah Agung Golgota dan anak domba yang telah disembelih. Wahyu pasal 13 ayat 8 dan 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ketiga, keluaran diperingati untuk selama-lamanya dalam hari raya Paskah. Demikian juga anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Kita memperingati dengan kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Itu adalah persamaannya. Lalu di mana perbedaannya? Kita melihat perbedaannya. Pertama, perbedaannya di sarana, yaitu darah yang melindungi. Dalam keluaran hanyalah darah binatang, tetapi dalam Injil darah Kristus yang mulia. Dalam keluaran, anak domba yang disembelih banyak sekali. Tetapi di dalam Injil hanya satu domba untuk segenap umat manusia atau segala bangsa. Kedua, dari segi daya lingkupnya, keluaran terbatas hanya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi Injil mencakup seluruh bangsa. Yang ketiga, dari segi daya guna, keluaran melepaskan perhambaan badani, Injil melepaskan dari perhambaan dosa. Dalam keluaran, kelepasan itu hanya bersifat sementara. Tetapi dalam Injil, kelepasan itu untuk selama-lamanya. Kelepasan pertama membuka jalan ke Kanaan. Tapi kelepasan yang kedua membuka jalan ke sorga. Saudara-saudara yang kudus yang Tuhan kasih, sangat indah sekali jika kita pelajari firman Tuhan ini. Nah, dengan demikian, kita akan melihat bagaimana gambaran dari Keluaran pasal 12 tentang Hari Raya Paskah dan juga Injil Kristus. Kita tahu bahwa Hari Raya Paskah, masing-masing keluarga harus mengambil satu domba untuk satu keluarga. Tetapi dalam Injil, cukup satu domba untuk seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa domba yang diambil itu berusia 1 tahun dan tidak bercacat celah. Demikian juga Injil berbicara tentang Kristus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Yang ketiga, domba itu harus disembelih pada waktu sore. Demikian juga hubungan dengan Kristus. Kristus juga disembelih, mati pada sore hari. Yang keempat, daging atau domba itu sendiri harus dipanggang. Tidak bisa dimasak, direbus atau digoreng. Harus dipanggang, dimakan pada malam itu juga. Demikian juga Kristus. Kristus telah dipanggang di terik panas bumi Palestina dari jam 9 pagi sampai dengan sore hari. Kemudian yang terakhir, cara memakannya. Cara memakannya ialah harus makan dengan roti tidak beragi, makan dengan sayur pahit, dan harus dimakan pada malam itu juga. Demikian juga dengan Kristus, ketika kita duduk memperingati kematian Kristus dengan makan roti adalah lambang tubuh Kristus. Minum anggur adalah lambang darah Kristus. Tujuannya, kita melihat tujuannya. Kalau umat Israel merayakan hari raya Paskah itu, tujuannya adalah satu. Merayakan Paskah bagi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan akan menjalani seluruh tanah Mesir pada malam sesuai dengan petunjuk, di mana darah dari domba itu sudah ditaruh di ambang pintu, dan pada malam hari ketika Tuhan melewati,
rumah orang Israel yang ada darah diselamatkan, sedangkan rumah orang Mesir yang tidak ada darah, semua yang sulung dibunuh di Mesir. Yang kedua, bagi kita, Injil telah membebaskan kita. Ketika Yesus mati di salib, darah yang tertumpah di Kalvari, darah yang mengalir di kayu salib, darah itu juga yang telah menyelamatkan kita. Kita memandang kepada darah itu, kita percaya kepada pengorbanan darah itu, maka kita diselamatkan. Perbedaan yang kedua lagi yang kita melihat di sini ialah bahwa bagi orang Yahudi, perayaan Paskah makan domba itu, sesudah makan baru mereka menempatkan darah di pintu. Berbeda dengan kita, yaitu anak domba Kristus sudah disembelih, lalu kemudian kita disuruh untuk memandang, suruh untuk memperingati. Dengan demikian, tujuan daripada Injil Kristus adalah, pertama, kita harus memperingati bahwa Injil Kristus yang berbicara tentang anak domba yang sudah disembelih di Golgota harus menjadi peringatan bagi kita untuk terus mengenang peristiwa pengorbanannya, karena pengorbanannya di salib menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga tujuan daripada kita memperingati anak domba yang sudah disembelih di Golgota itu adalah sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, yaitu kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang menjemput kita di awan-awan. Demikian penjelasan firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Namun satu hal yang perlu untuk kita harus renungkan, bahwa pengorbanan di salib, darah yang tumpah itu sudah menghapus semua dosa kita. Status kita sudah diubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan kita telah menjadi jemaat Allah, orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Demikian penjelasan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.